Halo teman bincang, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Senang banget saya Indra Herlambang bisa ketemu lagi di Suara Hati. Dan di sini kita sudah ngedapetin banyak banget cerita dari teman bincang yang ingin suara hatinya didengarkan. Jadi memang terkadang yang kita butuhin itu cuma untuk didengar, ya kan? Saya juga di sini mungkin tidak bisa memberikan solusi, tapi kita bisa menjadi telinga yang terbuka untuk mendengarkan semua cerita kalian, ya. Dan gak perlu khawatir, kita akan menjaga privasinya. Jadi langsung kirim aja emailnya ke suarahatimop@gmail.com atau boleh DM juga. Lebih gampang nih, di IG aja di @suarahatimopchannel buat berbagi cerita. Mau cerita apa aja boleh. Ya, cerita yang menyedihkan mungkin, mengharukan, perjuangan, horor, seru, ceria, seneng, gemes, apapun itu. Ya, tapi jangan lupa juga nih, saya mau ingetin untuk like dan juga komen sama share dan juga subscribe MOP Channel. Dan inilah Suara Hati. Oke, terima kasih banyak ya teman bincang yang udah nonton Suara Hati di episode-episode sebelumnya. Saya banyak dapat feedback dari kalian juga di IG saya pribadi. Thank you so much for the response. Dan kayaknya ada beberapa juga yang udah ngebagi ceritanya lewat DM Instagram ataupun juga lewat email. Nah, bicara soal DM Instagram, ini kita juga ada cerita nih dari seseorang yang sudah menghubungi kita. Dan kita udah dapetin juga nomor teleponnya. Saat ini langsung aja ya kita telepon. Halo. Halo. Hai, dengan siapa ini? Hai, aku dengan Tere. Hai Tere. Tere tinggal di mana? Aku di Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta. Usianya boleh tahu berapa Tere? 22. 22 tahun. Iya. Sekarang Tere bekerja? Aku lagi nggak kerja sih. Aku lagi prepare untuk kerja di luar negeri kebetulan. Oh gitu. Wow, itu satu perubahan yang gede banget dong ya buat hidup kamu nantinya ya. Iya, pasti. Iya, semoga sukses nanti ya Ter ya. Makasih Kak Indra. Oke, by the way, mau cerita apa kali ini? Iya, gini, aku mau cerita tentang kisah cinta aku aja. Jadi berawal mula sebenarnya aku punya pacar. Sebenarnya kita udah tunangan sih. Jadi aku udah pacaran sama dia udah 4 tahun. Tapi selama 4 tahun ini dia beberapa kali selingkuhin aku. Beberapa kali? Sekitar 2 atau 3 kali. Tapi itu kamu kemudian setelah 2 atau 3 kali itu tetap berhubungan dengan dia sebagai tunangan gitu? Maksudnya nggak putus kan? Masih baik sih, masih jalan baik. Oke dong. Iya, cuman awal mula masalahnya itu ketika aku pindah kerja di satu company di Jakarta Selatan. Waktu itu aku kerja sebagai pegawai hotel. Biasa sih aku cuman check-in tamu biasa. Jadi memang hotelnya itu banyak tamu orang luar negeri gitu Kak. Expat gitu ya. Jadi waktu itu aku ada handle tamu check-in. Tamu ini dari Amerika. Terus aku kayak, karena memang standar setiap hotel kan beda, jadi aku memang harus escort dia juga ke kamar kan. Jadi sama escort ke kamar itu aku proses check-in, escort ke kamar, kita banyak ngobrol aja. Nah, mungkin karena aku banyak ngobrol sama dia, dia ngerasa deket sama aku kan Kak, jadinya. Nah, di situ kita deket. Jadi deketnya nggak cuma sebagai tamu hotel sih, kita kayak deket lebih kayak ke temen aja. Oh, jadi sering ngobrol. Dan dia sering mampir ke reception gitu.
Sorry, dia stay di hotel kamu itu berapa lama? Sekitar 10 hari. Oh, cukup lama berarti. Iya, dia kayak ada vacation gitu aja sih ke Jakarta, Oh, mau liburan dia bilang. mm-mm. Ya, terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol, terus dia sering mampir juga ke reception setiap kali saya in charge gitu. Oh, jadi ngobrolnya di situ. Dia sering ngobrol, samperin aku. Awalnya Oke. sih ya kayak aneh gitu, kayak gimana sih yang namanya orang nyamperin terus tiba-tiba so kenal so deket, kayak oh dia orang kenapa gitu Dia kan. bilang nggak kenapa dia tiba-tiba sering ngajak kamu ngobrol dan lain-lain itu? Enggak sih, cuman ya Heeh. kayak ngajakin ngobrol biasa aja, karena ya aku pegawai hotelnya, ya aku Mm-mm. tanggepin lah mau nggak mau ya Iya kan. dong, kewajiban juga ya untuk ramah Iya sama semua betul. tamu. By the way, Tere, boleh nggak gambarin dia nih fisiknya seperti apa? Dia tuh tinggi, Mm-mm. rambutnya agak kecoklatan, matanya coklat. Dia ada Hmm. birdnya gitu, apa ya, kayak bird gitu. Aku susah bahasa Indonesianya. Eh. Terus badannya cukup atletis sih untuk Oh. seorang dokter. Oh, dokter. Iya, Oke. Pokoknya gini, kalau kamu let's say sekilas melihat orangnya menarik, good looking. good looking. Iya. Oke. Terus itu terus berlanjut Iya, ngobrol-ngobrolnya. sampai satu malam waktu itu aku lagi shift siang dan aku Mm-mm. pulang jam 12, terus tiba-tiba dia nyamperin aku ke reception, terus dia nanya aku pulang jam berapa. Aku bilang, "Oh ya, aku bakal pulang jam 12 malam," aku bilang gitu kan. Hmm. Terus dia tiba-tiba ngajakin aku ke bar, karena dia sering ngobrol untuk nanya-nanya tentang Indonesia kan, kayak Mm-mm. rekomendasi makan tempat atau bar atau kayak gitu-gitu sih, tempat-tempat kayak gitu. Mm-mm. Jadi dia ngajakin aku ke bar, terus aku bilang terlalu malam. Terus dia kayak tetap insist ngajakin gitu. Ya udah, aku bilang kayak, oh ya udah deh, aku pergi. Akhirnya aku Mm-mm. pergi waktu itu bertiga. Dia kan memang trip ke Indonesia waktu itu sama adiknya, jadi Oh. kita pergi bertiga. Mm-mm. Sebenarnya sih nggak terjadi apa-apa sih, kayak kita cuma ngobrol aja sebagai teman di bar itu. Mm-mm. Terus pas aku mau pulang, tiba-tiba aku pikirnya dia dia mabuk. Kenapa dia ngomong apa? Dia ngomong katanya dia suka sama aku. Terus aku bilang, mungkin dia orangnya mabok gitu. Ya singkat cerita sih, ya dia ngomong itu, ya udahlah, aku anggapnya dia mabok. Besoknya dia nyamperin aku ke reception, mau ngomong berdua, dan dia ngomong hal yang sama. Jadi berarti dia benar-benar sober tuh pas ngomong, dia benar mencurahkan Iya, perasaannya ke kamu. bener, Oh my god. Padahal, oke, kamu pada saat itu masih bertunangan statusnya. masih. Oke, terus? Ya singkat cerita dia udah balik ke negaranya. Mm-mm. Terus kita udah memang sempat tukaran nomor telepon. Kita singkat cerita, kita tukaran nomor telepon. Akhirnya karena aku mikir juga hubungan aku nggak bisa lupain kesalahan cowok aku, jadi aku pikir ya udah, aku terima dia kan dengan hubungan LDR. Akhirnya aku putusin tunangan aku dengan alasan, ya aku kasih tahu jujur kalau aku tertarik dengan cowok lain dan aku nggak bisa lupain kesalahan dia yang selingkuh 2 kali. Tapi dia menerima dengan baik tuh mantan tunangan kamu itu. Kebetulan orangnya cukup wise ya untuk menerima alasan itu. Dan Oke. singkat cerita, ya aku berhubungan biasa sih sama dia, pacaran biasa. Terus dia sempat datang ke Indonesia 3 bulan kemudian. Terus dia tiba-tiba ngomong mau ketemu orang tua aku. Sorry deh, ini kayak cerita dongeng gitu gak sih? Tere ngerasanya tiba-tiba ada datang seorang let's say pangeran gitu ya dari negara seberang, datang bilang suka sama kamu, terus lewat hubungan LDR beberapa lama kemudian bilang mau ketemu sama orang tua kamu. Reaksi kamu gimana? Kaget sih, kaget, kayak nggak percaya juga, kayak maksudnya mereka kan beda culture juga kan gitu. Maksudnya nggak terlalu cepet untuk ketemu orang tua gitu kan. Tapi kayaknya memang dia serius, ya aku ketemukan lah sama orang tua aku.
Saat itu ya orang tua aku nanya dia siapa, ya aku bilang pacar aku. Ya dia sempat nanya sih waktu itu, yang tunangan itu gimana. Aku bilang udah putus, aku bilang gitu. Ya udah, mama papaku sih ya selama alasannya jelas nggak masalah gitu. Terus? Ya singkat cerita dia akhirnya cerita setelah ketemu orang tua aku, dia cerita kalau dia itu ada satu penyakit. Itu penyakit keturunan. Penyakitnya itu kayak berhubungan dengan otak kecil gitu. Jadi kayak ada gangguan keseimbangan motorik pertama, dan kayak dia penyakitnya bikin dia susah mengontrol otot-otot tubuhnya gitu. Dan itu yang bakal menyebabkan kematian dia suatu saat nanti. Dia bilang itu pada saat setelah kalian berhubungan berapa lama sebagai pasangan? 6 bulan. Setelah 6 bulan dia ngomong gitu? Iya. Setelah itu ya aku kaget banget sih, jujur aja gitu kayak. Karena saat itu kan kita juga udah ada omongan serius juga kan, kayak kaget juga. Akhirnya dia bilang kalau misalkan memang aku mau ninggalin dia saat itu, ya tinggalin aja setelah aku tahu penyakitnya itu. Dia bilang gitu kan, karena aku bilang waktu itu juga aku nggak mau ninggalin dia, jadi ya kita tetap berlanjut hubungan lah. Setelah itu ya singkat cerita dia ngelamar aku, terus kita udah ada rencana mau merit waktu itu. Harusnya sih tahun ini ya kita meritnya. Harusnya tahun ini menikah. Iya. Harusnya. Kenapa kemudian tidak? Karena dia waktu itu dia sempat koma 1,5 bulan. Karena penyakitnya itu. Jadi kesehariannya ya selama dia koma itu ya aku tetap kontak dia, cuman dibantu dengan adiknya. Jadi aku sering video call dia, ngeliat keadaan dia koma di sana. Kamu nggak kesana untuk ngelihat langsung? Aku udah bilang sama dia waktu itu untuk aku mau kesana, cuman dia nggak izinin aku karena dia nggak mau aku ngeliat keadaan dia saat itu. Dia ingin melindungi kamu, Ter. Ya setelah itu dia sempat bangun sih dari komanya memang. Terus saat beberapa minggu setelah dia bangun dari komanya itu, dia sempat ngomong sama aku, Kak, kalau misalkan sesuatu yang buruk terjadi sama dia, aku tetap harus jalanin hidup aku gitu. Dia ngomong langsung, bilang sama Tere bahwa apapun yang terjadi, Tere harus melanjutkan hidup. Iya. Melanjutkan hidup dalam arti berarti berusaha untuk melupakan dia, get over him, and then start a new life. Iya. Itu yang dia harapkan. Iya. Dan aku janji sama dia aku akan ngelakuin itu jika ada sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Ya, sesuatu yang buruk itu beneran terjadi sih. Sekarang dia udah meninggal. Masih ingat ketika mendapatkan kabar itu, Ter? Masih, Kak. Waktu itu di Indonesia malam, jadi aku ditelepon adiknya. Aku pikir adiknya bercanda, tapi ternyata enggak. Dia tuh beneran meninggal. Aku sih berharap bercanda ya, tapi ternyata enggak. Jadi dari awal ketika dia mulai
sakit parah, koma, kemudian pergi, kamu nggak pernah ketemu sama sekali. Setelah koma iya, kita udah cuman video call aja sih kebanyakan. Rencana pernikahan kalian kapan? Bulan ini Kak, bulan Desember, karena dia baru meninggal 4 bulan yang lalu. Menurut Tere, kamu akan bisa menjalankan pesan yang udah dia kasih terakhir ke kamu? Aku berusaha sih Kak, karena ya sampai sekarang ya aku masih keingetan sama dia gitu. Itu kan baru 4 bulan juga dia pergi kan. Ya masih membiasakan diri juga tanpa dia. Berusaha sih minimal dari nggak nangis-nangis terus aja, karena keseharian aku cuman ya nangisin dia aja gitu. Yang akan paling kamu rindukan dari dia apa? Kebiasaan-kebiasaan kecil sih Kak, lebih kayak kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang ya kita ngobrol singkat, terus setiap pagi, kebiasaan-kebiasaan kecilnya aja sih, keseharian kita. Hal-hal kecil yang ketika selama dia masih ada dan barengan tuh sepertinya kayak remeh dan gak punya arti yang banyak gitu gak sih Ter? Iya, Tapi begitu gak ada, iya, itu jadi hal yang paling dikangenin. kayak kalau boleh bisa ketemu ngobrol dikit aja, itu kayaknya akan jadi sangat happy banget gitu ya. Tapi ya kenyataannya beda sekarang Tere. Ter, Iya. apa sih yang menurut kamu pelajaran terbesar dari kisah hidup kamu ini? Ya selama-lamanya hubungan nggak pasti akan berakhir dengan, maksudnya kita pacaran lama bukan berarti kita akan menikah dengan orang itu sih Kak. Yeah. Yang pasti ya harus cari yang terbaik, karena nikah itu kalau bisa seumur hidup sekali. Aku juga cuma bisa doain sih, semoga Tere bisa melanjutkan hidup, menemukan kembali diri Tere seutuhnya, bisa melewati semua kesedihan ini. Tahu banget pasti butuh waktu, tapi suatu saat nanti bisa kembali membuka hati juga untuk seseorang yang nanti akan jadi pasangan Tere. Ya Tere ya? Iya. Makasih ya Kak Indra. Aku yang terima kasih Tere udah cerita di sini. Tere, I wish you all the best ya untuk kehidupannya Tere ya. Thank you Kak Indra. Bye Tere. Bye. Bye. Ada yang bilang, ya diputusin atau berpisah, bercerai, itu masih mending karena kita tahu bahwa orangnya masih ada. Dan ada yang bilang bahwa ditinggalkan selama-lamanya oleh seseorang yang kita sayang itu nggak ada yang bisa ngobatin. Tapi balik lagi, kalau menurut saya bagaimanapun caranya ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayang, itu pasti akan menjadi satu hal yang berat banget buat hidup kita. Saya sih berharap teman bincang yang mungkin juga sedang ada di posisi yang sama, harus kehilangan orang yang disayang, entah dia pergi, entah dia memindahkan cintanya ke tempat lain, atau dia berpulang. Semoga teman-teman bisa diberikan kekuatan dan semoga bisa move on. Mungkin gak gampang, mungkin gak sebentar waktunya, tapi kita percaya waktu adalah penyembuh terbaik untuk semua luka. Oke, teman bincang, kalau menurut kalian gimana ceritanya Tere ini? Boleh ya kasih komen. Mungkin ada yang bisa ngasih pendapat atau punya pengalaman yang sama dan bisa membantu Tere untuk bisa lebih cepat healing prosesnya. Boleh kasih tahu ke kita ya. Dan jangan lupa juga like, subscribe juga channel ini. Oke, buat yang lain kita tunggu banget nih
cerita-ceritanya tentang apapun itu, langsung aja. Saya terima semuanya tentunya cerita teman-teman di sini. Boleh email ke kita di suarahatimop@gmail.com. Ya, suarahatimop@gmail.com, atau boleh juga langsung DM aja di @suarahatimopchannel. Ya, kita tunggu ceritanya karena sekali lagi setiap cerita layak untuk didengar, setiap suara hati layak untuk didengar. Ya, Indra Herlambang pamit, sampai ketemu di Suara Hati yang berikutnya.